Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ali baiti ajma'in wa ila musanifatil kitab wa mukatibil hadil kitab wa masyayikhim wa ustadihim wa usulim wa furu'ihim wa jami masyayikhina wa ustadina wa usulim wa furu'ihim wa jami talamidana wa liman fati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu, dan adapun nasihat atau maqalah atau yalah nasihat ya. Ar-Rabi'ata Asyara yang ke-14. Sik Mbah, ngopi sik Mbah. Serak Mbah. Ambadil hukama'i, dari sebagian para hukama. Atiba'il qulubi, artinya orang-orang yang bersih hatinya, atau yang tukang mengobati hati. Wahum, adapun mereka itu al-auliya'u, para aulia. Jadi terus mereka berkata, man, adapun barang siapa itu tawahama, menyangka, annalahu, anna sesungguhnya kelakuan, annalahu sesungguhnya itu bagi dia, walian ada kekasih, aula yang lebih utama, minallahi dari Allah, qallat maka sedikit sekali apa ma'rifatuhu, ma'rifatnya atau pengetahuannya orang tadi, billahi, kepada Allah. Jadi barang siapa yang menyangka bahwa dia itu punya kekasih atau punya sandaran yang lain selain Allah, nah, maka berarti ma'rifatnya dia itu dangkal. Itu maksudnya begitu. Wal makna, dan adapun maknanya, man, adapun barang siapa itu donna, menyangka siapa orang tersebut, anna lahu, sesungguhnya bagi orang tersebut nasiron, ada nasiron, penolong, akrobu yang lebih dekat minallahi dari Allah, wa aksaro nasroti dan banyaknya pertolongan minhu dari Allah, fa innahu, maka sesungguhnya orang tersebut itu lam ya'rif, tidak mengenal Allah Ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maksudnya ini Pak Lupi, umpama Pak Lupi kok menyangka kekasih Pak Lupi itu orang rumah, yang paling dekat tuh kok orang rumahnya, atau bahasa sekarang kata Pak Tamrin itu apa, gendaannya, umpama. Kalau Pak Tamrin tidak berani ya. Entah kalau Pak RT. Qala al-mu'allif rahimahullah, ora wonge. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bil hidayah amin ya rabbal alamin. Jadi kalau orang itu menyangka punya kekasih atau punya penolong lain selain dirinya, selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sungguh ma'rifatnya sangat dangkal. Artinya itu dia tidak paham tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu sekolah mu'alif rahimahullah. Waman, dan adapun barang siapa itu tawahama, menyangka, annalahu, sesungguhnya itu bagi orang tersebut aduan, adapun mempunyai musuh, ada yang lebih memusuhi min nafsi dari dirinya, qallat, maka berarti sedikit sekali apa ma'rifatuhu, pengetahuannya orang tersebut, binafsihi, untuk dirinya sendiri. Barang siapa kok menyangka punya musuh yang lebih memusuhinya selain dirinya sendiri, maka berarti Pak Lupi orang itu tidak kenal dirinya sendiri.
itu padahal dia lebih berbahaya. Yang membahayakan, paling membahayakan terhadap diri kita itu adalah diri kita sendiri. Cobalah Pak Lupi ya kan, kesalahan orang yang kecil yang tidak begitu salah nampak jauh padahal ya kan. Tidak dengar kesalahan orang didengerin. Kesalahan dia tumpuk undung sebesar gunung tidak tahu. Kalau pepatah kata apa itu Pak? Pak Tamrin? Baja di pelupuk mata tidak nampak, kuman di laut seberang lautan nampak. Itu manusia Pak. Kalau jandar di seberang kan besak Pak, pirang pula jadi agak mengkilat, jadi tandolah kalau Pak Guru Tamrin ya kan itu. Qolal mu'allif rahimahullah. Ini tadi apa tadi, kuman, gajah di pelupuk mata nggak nampak. Itu rata-rata manusia seperti itu Pak Lupi. Lah, ngapa kita kok belajar ngaji ini Pak Mukhlis, Pak Lupi? Dengan kita menganalisa diri kita sendiri, nanti diri kita itu tidak begitu ngereken tentang orang lain, karena kita sibuk untuk mengoreksi diri sendiri, Badur, mengaji diri sendiri. Maka nanti kita agak-agak kurang lah, tidak seperti dulu Pak Lupi. Nah itu seperti itu. Jadi waktu itu tidak terbuang untuk ngurusin kejelekan orang lain. Jadi kita bisa belajar mengoreksi diri sendiri. Lah ini loh Pak Lupi, ternyata yang dari dulu Pak Lupi dendam tak dengan siapa ya kan, perasaan dialah yang musuhin kita, paling musuhnya musuh. Lah rupanya musuh yang paling musuh tuh diri kita sendiri. Saya contohkan begini, yang muda tuh begini contoh. Kang Dedi itu dianggap orang nanti umpama, ya kan? Tukang ini, tukang itu, orang ini, orang itu kan memerlukan sekian banyak proses. Orang tuh nak tahu dulu, Bang Edi. Orang tuh nak nengok dulu, orang tuh nak dengar dulu dari orang tentang Kang Dedi. Baru orang itu bisa tahu. Atau bisa musuhi Kang Dedi tadi. Lah coba kalau diri kita Bang Edi tidak perlu sambil menung gitu. Badur itu kok giginya gitu ya. Umpama ya kan. Itu seperti itu, langsung Pak De kan itu. Langsung kan itu. Nah itu. Kalau orang lain ibaratnya nak tahu tentang kita itu perlu sekian proses. Lah kita loh Pak De. Nah sudah pokoknya nanti aku ngindik itu umpama kan. Pak Tamrin lah umpama pirang kemarin tuh lah kan. Awas nanti leno Pak Mukhlis tuh. Dia ndak nengok aku. Sudah pokoknya. Kan. Diri kita sendiri. Kalau orang lain nak nyelakoi kita atau nak ngumpat kita atau nak ngato-ngato kita itu perlu sekian proses. Tapi kalau diri kita sendiri nggak perlu. Ya. Jadi aywaman. Dan adapun seseorang itu donna menyangka annalahu, sesungguhnya bagi orang tersebut aduan ada seorang musuh akwa yang lebih kuat min nafsihi dari dirinya sendiri, rupanya amarotan yaitu nafsu amaroh, walawamah dan juga nafsu lawamah, fa innahu maka sesungguhnya orang tersebut itu lan yakrif tidak kenal nafsahu kepada dirinya sendiri Pak Lupi. Rupa daratan termasuk orang gila kemarin itu. Kita sendiri gila atau orang gila? Ngapa kok ada orang gila? Nggak tahu dirinya sendiri ya Pak. Padahal dalam hadis qudsi itu Pak Lupi, man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Kalau dia tahu tentang dirinya, ya nanti tahu tentang Tuhannya. Padahal begitu. Ada hadis itu orang salah paham pula Pak Lupi. Ada orang pernah nerangkan tuh ngaco katanya. Supaya nengok dirinya sendiri. Lah nanti supaya nampak tuh Tuhan ya geblek terus. Qolal mu'allif rahimah, ada pula. Ngaji. Coba tanya Pak Mukhlis macam itu biar tidak tersesat seperti itu. Tanya Pak Guru Tamrin, ya kan? Ini aneh-aneh wae. Jadi hadis
Iya Pak Lupi, hadis Quran itu dia artikan menurut kreasinya sendiri. Ledak gila. Aneh-aneh wae. Sudahlah kita ngikutin para ulama. Setidaknya macam ini loh Pak Lupi. Ada kitabnya Pak Lupi baca. Oh gitu, nurut Ba'dul Hukama. Lah kan tahu. Ada referensi Pak Lupi, kodak ngarang-ngarang apa dewek. Sudah. Qaulal mu'alif rahimahullah. Jadi kesimpulan daripada makalah yang ke-14 itu barang siapa kok menyangka dia itu punya penolong atau punya kekasih selain Allah, maka orang tersebut bisa dinilai, atau kita ya, jangan orang lain lah ya, kita kok menganggap punya penolong, punya kekasih selain Allah, maka itu berarti itu kita itu dangkal makrifat kita kepada Allah, pengetahuan kita kepada Allah. Nah, kita menganggap orang lain punya penolong yang lebih menolong selain Allah, maka dangkal makrifat kita kepada Allah. Yang kedua, Pak Lupi, barang siapa itu kok menganggap punya musuh, ya kan, punya penghalang, punya saingan yang terberat selain dirinya sendiri, maka berarti dia tidak kenal dengan dirinya sendiri. Itu kesimpulan yang kedua. Wis goblok entek amek isor dhuwur kiri kanan lah pokoknya deh. Nggih. Pul. Ngono. Qaulal mu'alif rahimahullah. Nah, itu makalah yang ke-14 atau nasihat yang ke-14. Wal maqalatul khamisata asarota, dan adapun makalah yang ke-15 An Abi Bakrin, dari sahabat Abu Bakar As-Siddiqi yang sangat membenarkan, radhiya, semoga memberikan ridho siapa Allah anhu kepada sahabat Abu Bakar. Pak Dewi ngerti ngapa kok diarani Abu Bakar Siddiq? Siddiq niku Pak Dewi artinya niku apa yang Nabi omong tuh pasti dia percaya Pak Dewi. Pasti dia membenarkan. Sampai kata beliau Pak Dewi, ini kita nengok kan putih Pak De, papan tulis ya kan, ada hitamnya. Tapi kalau Nabi tuh ngomong hijau Pak De, dia tuh percaya wae. Nggak mikir lagi. Iko hijau ya Abu Bakar, yo hijau Nabi bener. Begitu Pak De, padahal putih. Walaupun begitu dia tetap membenarkan. Maka itu disebut, dijuluki namanya Abu Bakar Siddiq. Itu Pak De. Kalau orang nggak mikir dulu, ditengok dulu. Entah hijau tak tidak, semua hitam ah. Nah, kata Nabi hijau. Ya langsung iya bener Nabi hijau itu langsung begitu Pak De. Kalau kita kan enggak dikasih tahu Pak Tamrin kan orang tayo tidak. Nah, kabarnya begitu. Kalau kita kan dikasih tahu guru kita tayo tidak gitu, ya. Nah jadi sahabat Abu Bakar itu fi qaulihi ta'ala, di dalam dawuhnya Allah Ta'ala, beliau itu menafsirkan dawuhnya Allah Ta'ala atau ayat dharal fasadu fil barri wal bahri. Maka beliau menafsirkan sangat jelas apa itu namanya kerusakan di darat dan di lautan. Qala, maka berkata siapa sahabat Abu Bakar, Abu Bakrin, sahabat Abu Bakar, fi tafsiri dalika, di dalam menafsiri ayat tersebut, al-barru yang dimaksud daratan di situ wa alisanu lisan. Jadi kalau menurut Abu Bakar, kerusakan yang dimaksud di daratan itu adalah rusaknya lisan kita. Wal bahru, dan adapun yang disebut namanya rusaknya lautan, huwa al-qalbu, adapun rusaknya lautan itu al-qalbu, hati. Nah, jadi kalau menurut sahabat Abu Bakar, kata-kata dhaharul fasadu fil barri wal bahri, menurut beliau tafsirnya ayat ini bahwasanya dhaharul fasadu fil barri, kerusakan yang nyata di daratan itu maksudnya lisan, kerusakan yang nyata di lautan itu maksudnya hati. Nah, ya. Faida fasada, maka ketika rusak apa alisanu lisan, bisabi dengan misui, masalan umpamanya misui apa kemarin bahasa Indonesianya Pak Luki? Memaki. Bakat maka akan menangis alaihi kepada lisannya apa anufusu,
seseorang. Ayat alas khosu artinya seseorang min bani Adama dari bani Adam. Artinya apa? Kalau Pak RT, Pak Lupi salah omong sama orang lain, maka orang lain akan sedih, susah, atau sengsara gara-gara omongan kita. Nah itu maksudnya bakat menangis, Pak. Wa idza fasada, dan ketika jelek apa alqalbu hati biriyai dengan pamer masalah umpamanya bakat, maka akan menangis alaihi kepada orang tersebut siapa al malaikatu para malaikat. Kalau kok hatinya rusak, contoh riak kemarin ya kan, contoh punya suudon kemarin, maka malaikat itu sedih. Nengok Pak Lupi jengkang-jengking ya kan, sodakoh ini itu. Wah, rupanya nak pamer supaya ditengok Pak RT umpama kan. Nah, supaya diabsen sama Pak Guru Tamrin umpama kan. Ndak karena Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat juga sedih. Lah wong Pak Tamrin kok ya mbok pameri to Pak Lupi, Pak Lupi. Kamu nanti itu dapat apa dari Pak Tamrin? Lah begitu. Nah, itu gambarannya Pak De ya. Heeh. Lah ngamal kok biar ditengok Pak Tamrin, biar ditengok Pak Mukhlis. Kamu nanti dikasih apa sama dia atas amalmu itu? Maka menangislah malaikat. Nah, kan begitu. Kila, maka dikatakan al hikmatu, adapun hikmahnya fi analisana. Di dalam sesungguhnya lisan itu wahidun, yang satu itu tambihun, yaitu memperingatkan lil abdi kepada hamba fi annahu. Di dalam sesungguhnya keadaan itulah yang bagi tidak cocok atau tidak baik ayatakallama jika kok berkata siapa seseorang illa fima kecuali di dalam perkara yahimuhu yang berkeinginan siapa orang tersebut wa fil khairi dan di dalam kebaikan. Jadi kalau berbicara ya yang niatnya untuk kebaikan. Jangan kok niatnya menyinggung, niatnya nak nyakitin hati, ya kan? Niatnya nak nyindir, enggak usah begitu. Wakila, dan dikatakan li anal lisana, sesungguhnya lisan itu ada kiru. Orang yang dikir bikuli lugotin dengan apapun lugotnya atau bahasanya. Karena ada apa dikruhu dikirnya lil madkuri, karena yang didikirkan al-wahidu yang satu. Jadi bahasanya terserah apapun Pak Lupi, karena yang nak disebut itu cuma satu, ya kan? Nak bahasa semut, nak bahasa hewan, nak bahasa Kutoboyo, bahasa Kermeo, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Madura, bahasa Jawa Timur, bahasa Dayak, ya kan? Yang disebut terserah nak bahasanya apa, cuman yang dimaksud itu cuma satu. Bahwa adapun yang disebut itu Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung, umpama kan. Apa meneh anak-anak muda sekarang yang ngecat Lombok kata, Masya Allah, Gusti Allah juga ngecat Lombok. Qolal mu'alif rahimahullah wa kadzalika, dan demikian itu juga apa al-qalbu hati. Ya untung-untungnya maksudnya dia tuh kok Allah lah gitu. Bi khilafi nahwil aini, berbeda dengan mata, wal udunu dan telinga, fa innahu, maka sesungguhnya telinga dan mata itu ya ta'adadu, bercabang-cabang atau berbilangan. Kila dikatakan li anal hajata, karena sesungguhnya hajat ila sam'i kepada pendengaran, wal basori dan melihat itu aksaru, lebih banyak minal hajati daripada keinginan atau kebutuhan ilal kalami kepada berbicara. Intaha, sudah selesai apa yang ditafsirkan oleh sahabat Abu Bakar. Wa inna masyabaha, dan sesungguhnya sama apa al-qalbu hati bil bahri dengan lautan. Lisiddati amikihi, karena sangat dalamnya lautan. Wa tisaihi, dan sangat luasnya lautan. Maka menurut sahabat Abu Bakar yang disebut bahar itu atau yaitu lautan, karena dalam sekali dan luas sekali. Jadi makalah yang ke 15 itu adalah dari sahabat Abu Bakar yang beliau menafsiri ayat dhuharul fasadu fil bari wal bahri, nyata kerusakan di daratan dan di lautan. Maka beliau menafsiri kerusakan di daratan itu yang dimaksud kerusakan disebabkan lisan. Lah kerusakan yang
Di lautan itu yang dimaksud sahabat Abu Bakar itu adalah hatinya yang tidak baik, riya, pamer, ujub, sum'ah, ya kan? Terus apa namanya? Suudon, kikir dan segala macam, ya kan? Nah, itu karena ngapa kok dikatakan itu lautan? Karena saking dalamnya dan saking luasnya, maka digunakanlah ibaratnya mulut tadi untuk yang keinginan berbicara yang baik. Sempat tidak kita gunakan berbicara yang baik, maka itu nanti manusia lain akan menangis. Tetapi andekan kok yang rusak itu hati kita, maka malaikat yang akan menangis. Karena kita gunakan lisan basing, nanti Mbah Dur saya tersinggung, Pak Lupi marah, Pak Tamrin merajuk, semacam-macam pokoknya. Lah kalau kita rusak hati kita, maka malaikat yang menangis karena kasihan nengok kita yang beramal susah-susah. Lah ternyata tidak ada apa-apanya tentang masalah pahalanya. Itu. Wal maqalatu sadisata asarota, dan adapun maqalah atau nasihat yang ke 16 kila dikatakan inna sahwata tasirul mulkal abidan wa sabra yasirul abidu mulukan ala tara ila yusufa wa zulaikha wa wallahu alam bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin.